Bab 277 Gurun Dewa Kuno. Gurun pasir yang luas tak berujung dan luas sejauh mata memandang. Melupakan perubahan waktu dan luasnya ruang, Xiao Chen berjalan sendirian, seperti seorang petapa, menjelajahi tanah tak bertuan yang terpencil ini. Tidak ada yang berani masuk jauh ke dalamnya. Ini adalah 4 tanah terlarang ekstrim yang terkenal di benua panjang umur. Jika Anda bertanya bagian mana dari benua panjang umur yang paling menakutkan dan tempat mana yang bisa disebut jedi, setiap kultivator yang mengetahui sesuatu tentangnya pasti akan dikatakan bahwa itu adalah 4 ekstrim. Di sebelah utara Gurun Dewa Kuno, di sebelah barat ke barat Gunung Sejuta Tembaga, di sebelah timur ke timur ombak Laut Cina Timur yang luas, dan di sebelah selatan puluhan juta pulau terpencil. Tidak ada yang tahu dunia tak dikenal macam apa yang ada di sana. Karena hal yang tidak diketahui, semuanya tampak menakutkan. Bahkan para dewa pun sulit untuk masuk dan tidak dapat menebak apa yang terjadi di dalam. Gurun luas yang membentang ratusan ribu mil, pasir kuning beterbangan di seluruh langit, menghalangi sinar matahari. Sepertinya hujan emas turun di langit. Dari waktu ke waktu, bukit pasir emas menghilang, dan sepotong lagi gundukan pasir terbentuk dalam sekejap. Bisa dibayangkan betapa ganasnya Gang Feng. Jika Xiao Chen tidak diberkati dengan berbagai senjata suci, dia pasti sudah musnah sejak lama. Ya, gaya geng di sini sangat menakutkan bahkan bisa mengobrak-abrik tubuh dewa. Angin kencang akhirnya mereda, dan gurun emas tampak seperti diukir dari emas. Butiran pasir keemasan sangat menyilaukan, namun suhunya sangat panas. Sinar matahari yang jatuh di langit hanya menyebabkan suhu naik beberapa puluh derajat, namun gurun emas itu sendiri sepertinya memiliki energi yang tak ada habisnya. Xiao Chen melihat senjata ajaib setengah meleleh dengan nama dewa tertentu terukir jelas di atasnya. Senjata ajaib seperti itu tidak dapat menahan suhu gurun yang mengerikan. Ada banyak senjata suci untuk membela diri, jika tidak, Xiao Chen tidak akan bisa bertahan di sini. Matahari di siang hari sangat cerah, angin kencang telah berhenti, dan gurun sangat tenang dan damai. Xiao Chen duduk sendirian di gurun emas tidak peduli seberapa keras dia bekerja setiap hari, dia terus berlatih. Peningkatan lebih lanjut dari prasasti kuno dan peta langit membuatnya semakin merasakan kedalaman metode mental ini. Titik akupuntur yang didewakan menjadi lebih cemerlang, pembuluh darah dewa yang sebenarnya terus memanjang, menjadi semakin kental, dan semakin banyak, misterius daripada meridian alami. Keringat menetes setetes demi setetes, dan platform teratai kelas 12 membawanya, terus-menerus memurnikan dan menguapkan butiran keringat. Keempat pedang Zuxian dibagi menjadi 4 arah, menghilangkan vitalitas yang berkabut dan kacau. Alkitab kuno terbalik, dan bintang-bintang emas melompat keluar, membuat bintang-bintang di sekitarnya bersinar. Ada juga diagram Tai Chi yang mengambang dan tenggelam, dan 2 Qiyin dan yang berputar maju mundur. Batu suci matahari terpaku di langit, menyinari sinarnya yang indah. Ya, pada saat ini, seluruh tubuh Xiao Chen dipenuhi dengan cahaya. Dia memurnikan tubuhnya dengan bantuan senjata suci, sambil berlari tablet kuno dan diagram surgawi, sambil membalikkan semua orang suci senjata itu dikorbankan, membiarkan cahaya suci memandikan setiap inci daging dan darah ke seluruh tubuh. Lebih dari separuh kantong besar esensi roh langit dan bumi yang diberikan kepadanya oleh naga keras kepala kecil telah dikonsumsi, dan dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Dia hanya tahu bahwa itu sepertinya sangat lama, mungkin beberapa bulan, mungkin keseluruhan 2 tahun kemudian, tubuh sekarang memiliki 12 titik akupuntur ilahi, masing-masing bersinar terang di tubuh seperti bintang pagi. Sebanyak 28 titik akupuntur telah berubah total. Hal ini membuatnya sangat emosional.
Sulit membayangkan berapa banyak esensi spiritual langka yang ada di tanah suci klan naga di hutan belantara selatan. Naga kecil yang keras kepala itu begitu murah hati padanya tanpa keberatan titik akupuntur yang didewakan. Jika dia melanjutkan dengan kecepatan yang lalu, saya khawatir saya masih tidak tahu berapa tahun yang diperlukan untuk mengumpulkan begitu banyak esensi spiritual. Ketika ginseng peri kualitas terbaik yang tampak seperti bayi dimurnikan sepenuhnya oleh Xiao Chen di bawah terik matahari, titik akupuntur ke-29 diubah menjadi dewa, dan pohon kibau terus memancarkan cahaya ilahi warna-warni, memadamkan tubuhnya, dan matahari batu suci juga memancarkan gelombang cahaya suci, membasuh meridiannya. Setiap inci daging dan darah tersapu, dan Anda bisa melihat seberkas cahaya kecil berenang di sekitarnya. Selama masa pertapaan di padang pasir ini, sulit baginya untuk memperkirakan seberapa kuat tubuh Xiao Chen meskipun berjalannya waktu. Namun, ada satu hal yang membuat Xiao Chen sangat tertekan, tanda seni bela diri semakin bertentangan dengan kekuatan magis. Bahkan menggunakan metode hati tiantu prasasti kuno untuk memurnikan titik akupuntur esensi spiritual langit dan bumi bertentangan dengan tanda bela diri. Seni ini adalah proses yang sangat menyakitkan setiap saat. Memurnikan esensi langit dan bumi, mendewakan titik akupuntur, dan bertahan di masa lalu, mereka bergabung. Dari sini disimpulkan, dapatkah kekuatan supernatural dan tanda seni bela diri digabungkan? Kekuatan dunia 8 fase. Saat ini, dia hanya dapat menemukan cara untuk memadukan keduanya. Waktu seperti air yang mengalir di timur. Xiao Chen tidak tahu sudah berapa lama dia berada jauh di dalam gurun dewa kuno. Dia mencoba mencari, dan dia melihat banyak reruntuhan di bawah gurun emas, tapi ternyata berhasil tidak berarti apa-apa. Dia tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Mungkin setengah tahun telah berlalu, mungkin 2 tahun telah berlalu, tapi Xiao Chen tidak bisa tetap tenang di malam yang sangat sepi ini. Dia duduk sendirian di bawah sinar bulan yang dingin, mengertakkan gigi tanpa suara saat dia bergegas melewati penghalang. Ya, dia akan menerobos ke alam Yukong, yaitu alam setengah dewa yang legendaris. Gurun dewa kuno benar-benar tempat yang aneh. Pada siang hari, suhunya dapat mencium artefak, namun pada malam hari, suhunya sangat dingin sehingga dapat membekukan besi halus dan memecahkannya. Di bawah perlindungan senjata suci, suhu yang dapat membekukan tubuh tidak dapat membantu Xiao Chen, tetapi banyak senjata suci tidak dapat membantu Xiao Chen lulus ujian, karena ini bukan hanya tentang kekuatan, ini adalah pembukaan yang misterius. Proses harta benda membutuhkan peluang yang misterius dan misterius. Di bawah sinar bulan yang dingin, gurun sangat sunyi. Xiao Chen duduk bersila di langit sendirian. Pembuluh darah di tubuhnya tampak pecah, dan semua pembuluh darah di tubuhnya menonjol. Ah! Dia menengadah ke langit dan meraung, rambutnya berkibar liar, dia membuka mulutnya dan menyemburkan nafas sari kehidupan. Setelah terbang 3 kali, sari kehidupan yang lembut mengalir ke dalam tubuhnya lagi. Boom! Suara keras datang dari tubuhnya, seolah-olah semacam belenggu dipatahkan, kekuatan ilahi melonjak dengan liar. Seluruh tubuh Xiao Chen dipenuhi dengan sinar cahaya dan ribuan warna keberuntungan terbang di udara. Dia sudah menjadi manusia setengah dewa muda. Dengan pandangan dingin ke segala arah, Xiao Chen melompat dan berdiri di langit, matanya lebih terang dari bintang di langit, dan wajahnya yang tegas tampak percaya diri dan tenang. Dia akhirnya membuat terobosan. Dia telah lama menunggu hari ini. Demigod, ini adalah titik balik, meletakkan dasar yang kokoh untuk memasuki alam keabadian. Memasuki alam keabadian. Bukan lagi mimpi, dan setiap kemajuan menuju tingkat dewa. Tiba-tiba, perasaan aneh muncul di hatinya,
tubuhnya bergetar hebat, dan ada kedamaian di hatinya. Ruang itu seakan-akan runtuh, lalu mengembun menjadi suatu titik, berubah menjadi cahaya spiritual dan mengalir ke dalam hatinya. Kemudian ruang itu runtuh lagi, membentuk lubang hitam, dan kabut hitam tak berujung melayang keluar, berubah menjadi kabut gelap dan mengalir ke dalamnya hatinya. Halusinasi, ilusi. Saat Xiao Chen membuka matanya lagi, dia menemukan bahwa apakah itu titik ketiadaan atau ruang yang runtuh ke dalam lubang hitam, itu tidak ada lagi, seolah-olah dia berada dalam keadaan kesurupan untuk sesaat. Tetapi pada saat ini, Xiao Chen benar-benar merasa bahwa dia berbeda dari sebelumnya. Dia sepertinya terintegrasi dengan seluruh dunia. Tiba-tiba bangun, dia telah menguasai kekuatan magis baru, hukum ruang ilahi. Ruang adalah raja dan waktu adalah yang tertinggi. Inilah yang pernah dikatakan Liu Mu. Di antara para kultivator pada level yang sama, para kultivator yang mengendalikan hukum ketuhanan ruang dan waktu adalah yang tertinggi di level yang sama memasuki alam asli. Mampu bertarung melintasi tingkat penyimpanan kesadaran dan alam Yukong, mengendalikan dewa luar angkasa berarti Anda dapat menantang para penggarap di alam yang lebih tinggi. Ruang adalah raja dan waktu adalah yang tertinggi. Menembus alam kendali langit, harta tubuh semakin terbuka, dan dia menguasai kekuatan magis yang diimpikan oleh para praktisi. Namun, masalah juga datang pada saat ini. Tanda seni bela diri sedang gelisah. Meskipun tubuh bela diri itu sangat kuat, ada tanda-tanda kehancuran pada saat ini. Tubuh Xiao Chen mengalami trauma parah, dan perlahan retak. Pemandangan di depannya sangat menakutkan. Di bawah sinar bulan yang dingin, di atas gurun yang luas, Xiao Chen tampak hancur, dan tubuhnya bisa roboh kapan saja. Kekuatan supernatural dan seni bela diri bertabrakan. Sambil mengertakkan giginya, Xiao Chen menanggung semua ini dengan ketekunan yang besar, diam-diam mencoba mencari tahu ciri-ciri seni bela diri, dan diam-diam menekan kekuatan magis spasial yang baru diperoleh. Pada saat yang sama, dia mengorbankan banyak senjata suci, mencoba melindungi tubuhnya dengan kekuatan senjata suci, tetapi ternyata itu tidak berguna. Kekuatan kehancuran dan kehancuran datang dari dalam tubuhnya, dan senjata suci tidak dapat membantu sama sekali, namun hampir menimbulkan efek sebaliknya. Nasib baik dan kemalangan bergantung satu sama lain. Saya baru saja memperoleh kode ruang ilahi, tetapi tubuh bela diri saya mengalami reaksi yang sangat keras dalam sekejap. Retak. Dengan jelas mendengar suara patah tulang, dan kemudian Xiao Chen merasakan jiwanya melayang keluar dari tubuhnya, dan kemudian melihat tubuhnya hancur berkeping-keping. Salah. Pada saat ini, Xiao Chen tiba-tiba terkejut menemukan bahwa meskipun ada tubuh yang terbelah di sisi yang berlawanan, dia tidak melayang di luar dalam kondisi jiwa, tetapi masih dalam kondisi tubuh. Bagaimana mungkin ada dua tubuh? Tapi Xiao Chen terkejut saat mengetahui bahwa ini tampak nyata. Dia mencubit dirinya sendiri dengan keras dan dia benar-benar merasakan kenyataan dari daging dan darah. Pada saat yang sama, dia menemukan bahwa cahaya terang di tubuhnya adalah titik akupuntur yang didewakan dan pembuluh darah dewa yang diperluas. Ini adalah tubuh yang memadatkan titik akupuntur dan pembuluh darah dewa. Tubuh dewa yang diregenerasi dari tubuh aslinya. Xiao Chen merasa sangat terkejut. Apakah ini manifestasi awal dari hasil monumen kuno dan peta langit? Sebelum dia bisa memikirkannya, tubuh-tubuh yang terfragmentasi di sisi berlawanan perlahan-lahan berkumpul, dan kemudian meletus dengan cahaya yang sangat menyilaukan dan bersatu kembali. Dengan kilatan cahaya, dia menemukan bahwa kedua tubuh itu menyatu menjadi satu. Baru. Kemudian dia melepaskan hatinya yang menggantung, karena bagaimanapun dia bertransformasi, dia merasa bahwa tubuh asli adalah yang paling penting.
Kekuatan magis ruang muncul, tapi kali ini tidak bertentangan dengan tubuh bela diri. Tampaknya tubuh itu baru saja terkoyak, memungkinkan kekuatan magis untuk sementara bergabung dengan tubuh bela diri. Setengah dewa, Xiao Chen benar-benar melangkah ke alam setengah dewa dan menguasai kekuatan magis baru. Waktu berlalu, dan dia terus maju di gurun dewa kuno. Tampaknya 1 tahun lagi telah berlalu. Dalam prosesnya, dia memurnikan semua esensi spiritual langit dan bumi yang diberikan kepadanya oleh naga kecil yang keras kepala, serta langit dan bumi, harta bumi yang diberikan kepadanya oleh Fatih Suge. Pada saat ini, dia merasakan energi kehidupan di sekujur tubuhnya melonjak, seolah-olah dia memiliki kekuatan yang tak ada habisnya, dan sekarang total 49 titik akupuntur telah sepenuhnya didewakan. Pembuluh darah ilahi meluas ke seluruh bagian tubuhnya. Tidak hanya semua titik akupuntur yang didewakan terhubung, tetapi juga titik akupuntur yang tidak didewakan dikomunikasikan dan dihubungkan. Esensi kehidupan yang agung adalah modal terkuat Xiao Chen. Sekarang dia tidak lagi ragu bahwa jika dia menunggu sampai semua titik akupuntur didewakan dan esensi kehidupan di tubuhnya digunakan olehnya, kekuatannya mungkin tidak akan ada bandingannya di dunia. Saya khawatir mereka semua memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Dan kekuatan, jelas merupakan manifestasi paling dasar dari kekuatan. Transformasi luar biasa macam apa yang sebenarnya sulit ditebak saat ini. Pelatihan seni bela diri berkembang dengan sangat lancar. Tubuhnya sekuat senjata dewa, dan senjata fana biasa tidak dapat melukainya. Fisik seperti itu, sepertinya tidak dimiliki oleh manusia setengah dewa. Xiao Chen tidak tahu bahwa 3 tahun telah berlalu dengan tergesa-gesa. Dia berlatih keras di gurun para dewa kuno sendirian, dan orang-orang di luar sedang mencari keberadaannya. Namun, tanpa tambahan senjata suci, bahkan Dewa Abadi pun akan kesulitan memasuki kedalaman gurun Dewa Kuno. Xiao Chen sedang berjalan kaki, karena di gurun Dewa Kuno, artefak suci, tianya sangat dekat, sepertinya terkurung, dan sulit untuk mengerahkan kekuatan aslinya itu akan memakan waktu lama. Saat terbang di platform teratai 12 tingkat, kecepatannya juga menurun tajam, dan kecepatannya menjadi lebih lambat saat semakin dalam ke gurun Dewa Kuno. Tetapi meskipun dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berlatih, Xiao Chen telah maju lebih dari 200.000 mil ke kedalaman gurun Dewa Kuno. Jangkauannya sangat jauh, agak di luar imajinasinya, dan gurun yang luas sepertinya tidak ada apa-apanya akhir. Waktu berlalu tanpa ampun, dan Xiao Chen telah melupakan segalanya tentang dunia luar. Selain berlatih setiap hari, dia ingin melihat rahasia terdalam gurun Dewa Kuno. Pada hari ini, dia tiba-tiba mendengar suara bel panjang, yang membuatnya merasa tidak nyata. Melonjak ke langit, Xiao Chen mengorbankan berbagai senjata suci, berdiri di kehampaan, dan melihat ke depan. Di kejauhan, jauh di dalam gurun emas, sebuah kuil berdiri di sana dengan tenang, seolah-olah sudah ada sejak zaman kuno. Bergegas turun ke langit, Xiao Chen berjalan maju selangkah demi selangkah. Kuil kuno diwarnai dengan lapisan cahaya suci di bawah matahari terbenam, dan lonceng panjang perlahan-lahan mereda. Saat matahari terbenam, kuil kuno memberi orang rasa misteri yang tiada taraf. Itu akhirnya dekat, tetapi Xiao Chen tidak bisa mendekat. Sebuah kekuatan aneh mengisolasi dia di pinggiran kuil kuno. Secara tidak sengaja menoleh, Xiao Chen terkejut. Jauh dari kuil kuno, sebuah kuil Tao duduk dengan tenang, penuh dengan perubahan waktu, seolah-olah datang dari zaman kuno melintasi ruang dan waktu. Tiba-tiba, Xiao Chen melihat ke kejauhan dan menemukan sebuah pulau dewa kecil, mengambang dengan tenang di udara, seolah-olah telah ditekan selama bertahun-tahun tanpa akhir.
Tidak ada fluktuasi energi sama sekali, hanya kehadiran yang sepi. Di sana, segala sesuatu di dunia ini harus dihancurkan. Ini hanyalah proyeksi dari dunia nyata. Semuanya ilusi. Dunia abadi seharusnya tidak ada. Suara besar itu bergema di seluruh gurun dewa kuno, memekakkan telinga, dan hamparan emas yang luas, dunia gurun berada dalam kekacauan. Bab 278 Dewa Leluhur. Proyeksi dunia nyata pada akhirnya akan kembali ke ketiadaan, dan ilusi pada akhirnya akan hancur. Suara besar itu bergema di seluruh dunia, agung dan penuh kekuatan yang menakjubkan. Xiao Chen sangat terkejut. Dunia keabadian adalah proyeksi dari dunia nyata. Lalu, siapa dia? Suara itu menghilang, dan seluruh gurun menjadi sangat sunyi, seolah-olah suara itu belum pernah muncul sebelumnya. Gurun yang luas diwarnai dengan lapisan sinar merah menyala saat matahari terbenam, butiran pasir keemasan mengalir dengan sedikit cahaya merah, dan awan api di cakrawala melapisi hubungan antara gurun dan langit dengan tepian keemasan. Keheningan yang mematikan, gurun yang kosong sunyi dan sepi. Pada saat ini, suasana hati Xiao Chen bergelombang seperti gelombang laut yang marah. Tapi dalam sekejap, Xiao Chen dengan cepat menjadi tenang. Tidak ada nafas kehidupan di gurun yang kosong, tetapi hari ini, pada saat ini, sebuah kuil Tao, dan pulau dewa muncul. Xiao Chen memandang mereka dengan tenang, tetapi sulit untuk berjalan maju. Misterius dia agar tidak mendekat. Cahaya bulan yang dingin turun, dan bintang-bintang di langit bersinar. Apakah semua ini ilusi? Apakah itu semua proyeksi dari dunia nyata? Xiao Chen tidak peduli, dia hanya memiliki satu diri di dalam hatinya, dan dia berlatih diam-diam dalam situasi ini. Cahaya bulan seperti air, tetapi suhu di gurun turun tajam. Bahkan besi halus pun bisa membeku dan retak karena penurunan suhu yang cepat. Di gurun yang sepi dengan bintang-bintang yang bersinar, suara mencicit tiba-tiba keluar, dan pintu dari kuil kuno didorong menjauh. Gurun yang kosong awalnya sunyi, tetapi suara seperti itu sangat tiba-tiba, seperti ikan ajaib yang melompat keluar dari danau yang tenang. Xiao Chen tiba-tiba membuka matanya, dan sepertinya ada dua sambaran petir yang keluar dari kehampaan di malam yang diterangi cahaya bulan. Setelah pintu kuil terbuka, sesosok tubuh muda keluar dengan tenang. Dia mengenakan jubah biksu yang longgar. Dia tampak seperti baru berusia 3 atau 4 tahun, dan sebagian besar jubah biksu itu diseret ke tanah. Ini adalah seorang anak kecil, atau seorang biksu muda, baru berusia 3 atau 4 tahun, tetapi dia mampu menahan suhu dingin yang ekstrim di gurun dan berjalan keluar dari gerbang kuil dengan tenang dan tenang. Ia memiliki corak kulit cerah, dahi penuh, mata besar dan lincah, bulu mata panjang, hidung mancung, dan bibir tebal. Ia adalah seorang anak yang terlihat sangat setia dan dermawan. Di antara ciri-ciri wajahnya, telinga adalah yang paling istimewa. Meski orangnya tidak besar, namun telinganya sangat besar. Meskipun dia melihat Xiao Chen, dia tidak terlihat terkejut sama sekali. Dia berjalan melewatinya, berjalan mengelilingi seluruh bangunan ajaib dan berjalan menuju kedalaman gurun. Xiao Chen sangat terkejut, tapi dia tidak mengatakan apa-apa dan melihatnya pergi dengan tenang. Pada saat ini, pintu kuil Tao di kejauhan juga dibuka, dan seorang pendeta Tao berusia 3 atau 4 tahun melangkah keluar dengan tenang. Meskipun dia masih kecil, dia terlihat sangat dewasa, terutama matanya, yang sangat dalam, seolah-olah dia bisa memahami segala sesuatu di dunia. Dia pun berjalan dengan tenang menuju kedalaman gurun. Rasanya sangat aneh, tapi dia hanyalah seorang anak berusia 3 atau 4 tahun,
tapi sikap dan gerakannya seperti barang antik yang telah hidup bertahun-tahun tanpa akhir, dan dia sangat tenang. Di pulau dewa kecil di langit, seorang anak melayang ke bawah. Rambut hitam panjangnya mengalir seperti air terjun, dan matanya penuh aura, bukan, atau lebih tepatnya aura pembunuh, yang bahkan dirasakan oleh Xiao Chen. Dia pun berjalan dengan tenang menuju kedalaman gurun. Rasanya sangat konyol bahwa ketiga anak itu begitu dewasa dan berjalan ke padang pasir bahkan tanpa melihat ke arah Xiao Chen. Xiao Chen berdiri dan mengikuti jejak mereka. Kecepatan ketiga anak itu tidak diketahui. Xiao Chen meningkatkan kecepatannya hingga batasnya dan mengejar ratusan mil tanpa mengejarnya. Namun, dia membuat penemuan baru. Ada area yang sangat gelap di depan, tanpa akhir yang terlihat. Mungkinkah dia telah mencapai ujung gurun dewa kuno? Melihat lebih dekat, Xiao Chen menemukan bahwa sepertinya ada kesalahan luar angkasa. Dia kembali ke tempat semula secara diam-diam, dan baru pada larut malam dia menemukan bahwa ketiga anak itu telah kembali satu demi satu. Di pagi hari, seberkas sinar menerangi gurun. Hari baru telah tiba, meskipun angin sepoi-sepoi dan matahari indah, tampaknya ada suasana yang sangat menyedihkan di langit, seolah-olah iblis kuno akan segera muncul. Dunia ilusi pada akhirnya akan hancur. Suara perkasa dari kemarin muncul lagi. Segera setelah itu, awan gelap berkumpul di langit, menekan semua cahaya pagi yang terbit. Awan gelap yang bergulung-gulung bagaikan gunung timah tebal di atas gurun, membuat orang sesak napas. Petir, gemuruh, jatuh, dan ada kereta emas bergerak di awan gelap. Petir itulah yang menyambar petir penghancur dunia, menyebabkan fluktuasi energi yang sangat besar. Dengan kilatan cahaya, kuil kuno di gurun itu bangkit dari tanah, menabrak langit kelabu seperti meteor. Dalam sekejap, dia berlari ke awan gelap seperti gunung timah, lalu menabrak kereta emas itu dengan suara keras. Gemuruh, langit seakan pecah, dan dengan suara yang memekakkan telinga, kereta emas besar itu terjatuh dari awan. Segera setelah itu, sosok itu menghilang, awan gelap bergulung dengan kencang, dan sekelompok kabut abu-abu bertabrakan dengan seorang biksu muda di langit. Retakan luar angkasa yang besar dan merusak meluas hingga ke langit berbintang yang jauh. Ya, awan timah yang mengerikan telah tersebar, matahari di timur sepertinya telah terbenam, bintang-bintang muncul di langit, dan retakan besar di ruang destruktif mengalir ke langit berbintang. Halusinasi, ilusi, Xiao Chen tidak bisa membedakannya. Awan gelap akhirnya menutupi langit lagi, dan kabut kelabu mengeluarkan suara nyaring, berteriak kepada biksu muda, mengapa menolak? Bahkan dunia ini adalah ilusi, apalagi kamu. Kamu bukan apa-apa, dan kamu menghilang seperti ini. Ini adalah tujuan akhir. Biksu muda itu sangat tenang, dan berkata, siapa yang bisa membedakan dengan jelas antara ilusi dan kenyataan? Bunga adalah dunia, rumput adalah surga, daun adalah bodhi, pasir adalah kebahagiaan, dan persegi adalah tanah suci, satu senyuman dan satu koneksi duniawi, satu pikiran dan satu ketenangan. Demikian pula, seluruh dunia bisa kosong seperti bunga dan rumput. Sungguh seorang Buddha, beraninya kau mengejekku. Bagi kami, kekuatan adalah kekuatan. Tidak peduli seberapa tinggi pikiran Anda, itu tetaplah ilusi. Ya, sebuah suara keras datang dari kabut, mengatakan, dunia ini akan segera dihancurkan, dan perang 24 pedang akan kembali. Kehancuran seringkali dimulai dari diri sendiri. Biksu kecil itu setenang pohon mati. Haha. Tawa keras datang dari awan gelap, dunia ini tidak lagi dilindungi oleh dewa leluhur, dan separuh leluhur juga telah mati satu demi satu. Bagaimana cara melawannya? Di dunia nyata,
Satu dewa leluhur sudah cukup untuk menghancurkan segalanya, belum lagi lebih dari selusin dengan mengikuti setengah leluhur, dunia ilusi keabadian pada akhirnya akan kembali ke ketiadaan. Bisakah Anda, Buddha, Primordial, dan Tongtian menghentikan semua ini? Saat dia berbicara, itu suara gemuruh dari celah ruang gelap yang jaraknya ratusan mil terdengar. Kabut hitam melonjak, awan gelap menutupi langit, dan selusin kereta emas melintasi langit. Itu mengguncang seluruh dunia. Energi pedang Chaos, Chi-Chi, menembus awan gelap satu demi satu. Pulau dewa di udara membubung ke langit dan menghantam kereta emas aura pembunuh muncul. Segera setelah itu, kuil Tao di gurun juga bangkit dari tanah, bergegas, dan menghancurkan sebuah kereta emas. Di bawah, Xiao Chen sangat terkejut. Biksu kecil itu ternyata adalah Buddha, pendeta Tao kecil di kuil Tao itu primitif, dan anak pembunuh di pulau itu ternyata adalah pemimpin kultus Tongtian, memenggal kepala mereka dengan tangannya sendiri. Hancurkan ilusi. Lebih dari selusin kereta di awan utama mengirimkan fluktuasi energi yang membanjiri dunia, dan seluruh gurun dewa kuno tampak bergetar. Buddha, Yuan-Yuan, dan Tongtian juga memancarkan tekanan yang mengguncang langit dan bumi, bersaing dengan semi leluhur dari dunia lain di lebih dari selusin kereta emas di antara awan gelap. Terlebih lagi, saat ini, kehampaan terus dihancurkan, dan matahari yang menyilaukan muncul di langit. Itu adalah Dewa Matahari Suci, tapi saat ini, tubuh aslinya hanyalah seorang anak pirang berusia 3 tahun. Di saat yang sama, seorang anak berpakaian hitam yang dipenuhi aura iblis dan dikelilingi kabut iblis muncul. Belakangan, ketiga roh suci suku barat muncul dalam wujud anak-anak. Zunti Tao juga muncul sebagai seorang anak kecil. Kekosongan terus-menerus dihancurkan, dan penguasa istana generasi pertama dari Istana Iblis Surgawi, peri generasi pertama dari Istana Pedang Cihang, dan garis keturunan Kaisar Suci Macan Putih semuanya muncul sebagai anak-anak. Senjata suci di tangan Xiao Chen terbang satu demi satu, dan akhirnya, tidak ada satu pun yang tersisa. Semua setengah leluhur yang kepalanya telah dipenggalnya muncul di sini sebagai anak-anak. Jika pohon suci berwarna-warni tidak muncul di atas kepalanya untuk pertama kalinya, menghujani kecemerlangan warna-warni, Xiao Chen mungkin akan terbakar menjadi abu oleh gurun yang berkobar ini. Kamu mencoba menipu kami agar datang ke dunia keabadian. Tapi, semuanya sia-sia. Dunia ilusi tanpa dewa leluhur akan segera runtuh dan kembali ke ketiadaan. Kupu-kupu mengepakkan sayapnya, Zhuangzhou muncul, dan gejolak mentalnya muncul, diemeng, seekor kupu-kupu sedang bermimpi, apa itu fiksi dan kenyataan. Sebagai perbandingan, kamu hanyalah mimpi. Kalau begitu mari kita mulai perang. Waktu yang sama, dengan raungan yang panjang, tubuh Kaisar Suci Macan Putih yang panjangnya satu kaki tiba-tiba membesar hingga seukuran gunung, dan cakar harimau yang seperti gunung menghantam kereta di langit. Pemimpin kultus Tongtian memegang gambar pedang di atas kepalanya, dan 4 pedang ganas terbagi ke 4 arah. Mereka mengayunkan energi pedang yang kacau dan bergegas menuju kereta di awan gelap. Pendeta Tao Zunti menyapu 7 pohon harta karun di tangannya, dan cahaya warna-warni menyebarkan semua awan gelap yang mengalir di dekatnya, dan bahkan menjatuhkan sebuah kereta. Matahari suci memegang batu suci di tangannya, dan cahayanya bersinar ke segala arah, menghancurkan awan timah yang besar, dan akhirnya meluncur ke dalam kereta emas. Yuan Yu memegang pedang panjang di tangan kanannya dan Giok Rui di tangan kirinya. Dia menghancurkan kereta emas dan bertarung dengan kabut di dalamnya. Hati Xiao Chen dipenuhi dengan pasang surut, dan tidak mungkin untuk tenang. Ini, ditakdirkan untuk menjadi pertempuran semi leluhur atau bahkan tingkat leluhur yang tidak diketahui dunia,
yang terkait dengan hidup dan mati. Dunia abadi. Pada saat ini, dia dengan jelas mendengar suara mendesah, apa yang seharusnya terjadi belum datang, apa yang seharusnya tidak terjadi telah datang. Ini adalah kegagalan. Gelombang dahsyat datang dari patahan luar angkasa yang jaraknya ratusan mil. Fluktuasi energi menyebar ke sini dalam sekejap. Buddha, Yuan, Tongtian, Zunti, Sun Sengshen dan lainnya semuanya berubah warna. Mereka tahu bahwa dewa leluhur pihak lain akan datang. Tetapi pada saat ini, di selatan gurun dewa kuno, fluktuasi besar yang tak terlukiskan datang dari arah benua. Kehidupan abadi, dan itu terjadi dalam sekejap. Dewa leluhur, bagaimana bisa ada dewa leluhur di benua kehidupan abadi? Bab 279. Semua makhluk hidup gemetar. Gurun yang luas dan tak berujung pada awalnya sepi dan sunyi, namun kini tampak mendidih. Puluhan ribu mil pasir emas bergelombang, dan awan gelap bergulung di langit, seolah-olah akhir dunia akan datang. Gemuruh. Gelombang energi dahsyat datang dari arah patahan luar angkasa yang jaraknya ratusan mil, mengguncang seluruh dunia. Gelombang itu datang dalam sekejap, seperti badai penghancur dunia yang akan menghancurkan segala sesuatu yang dilaluinya. Pada saat itu, Kaisar Suci Macan Putih, yang sebesar gunung, dan penguasa istana-istana iblis surgawi generasi pertama terlempar ke langit. Kekuatannya tidak terbayangkan memukul mundur para master yang sangat dekat dengan alam dewa semi-leluhur. Dewa leluhur dari dunia lain. Kekuatannya mampu mengguncang langit dan bumi. Kaisar Suci Harimau Putih mengeluarkan raungan panjang, membubung ke langit, dan bergegas menuju lawannya sekali lagi saat keempat cakar harimau menggeliat. Awan gelap di langit gelap terus runtuh, dan cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari kejauhan, langit berbintang, melemparkan orang suci Macan Putih ke langit. Kaisar tenggelam di dalamnya, dan kecemerlangan tak berujung melonjak, membuatnya tampak seolah-olah seluruhnya terbuat dari bintang. Tubuh harimau itu semakin membesar, mencapai ketinggian 10.000 kaki, menembus langit dan menjulang tinggi ke dalam kehampaan yang tak berujung, seolah hendak menembus langit berbintang. Setiap gerakan kecil yang dia lakukan akan menghancurkan kehampaan. Dia benar-benar bisa disebut sebagai harimau putih penghancur dunia. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan bola cahaya putih, langsung mengalahkan kereta emas lawan dan memenjarakan sebuah lapangan. Saat cakar harimau bergerak, sebuah dunia muncul di kehampaan di telapak tangannya. Ya, itu sepenuhnya terbentuk sesuai dengan keinginan Kaisar Suci Macan Putih, yang ingin segera menjebak setengah leluhur dari dunia lain. Penguasa istana iblis surgawi generasi pertama juga mengeluarkan raungan panjang, membubung ke langit, dan terbang ke medan perang lagi. Orang-orang kuat yang mendekati alam setengah leluhur ini tahu bahwa sekarang mungkin satu-satunya kesempatan mereka. Mereka belum menjadi setengah leluhur yang sebenarnya. Jika mereka menunggu dewa leluhur alien datang, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk mengambil tindakan. Boom! Patahan luar angkasa yang jaraknya ratusan mil runtuh, dan gelombang yang membuat setengah leluhur berdebar datang. Semua orang tahu bahwa dewa leluhur dari dunia lain telah benar-benar tiba. Dunia di kedalaman gurun dewa kuno hancur total. Ia runtuh, dimusnahkan, dan kemudian kembali ke kekacauan dalam sekejap. Setengah leluhur di area tepi tenggelam dalam sekejap mata, tapi saat itu, gelombang para dewa leluhur ke arah benua dewa abadi menyebar. Gurun dewa kuno, yang jaraknya lebih dari 200.000 mil, mendidih. Hal ini disebabkan oleh fluktuasi dewa leluhur benua kehidupan abadi. Gelombang pasir emas miliaran kali lebih dahsyat dari tsunami, karena gelombang pasir emas tidak lebih dari 10 meter, bukan ratusan meter, tetapi tingginya lebih dari 10.000 kaki.
Gelombang pasir menjulang tinggi ke langit. Gurun dewa kuno sepanjang 200.000 mil sedang mengamuk, dan gelombang emas setinggi puluhan ribu kaki menyapu segala sesuatu di dunia. Jadi bertiang empat yang legendaris, gurun para dewa kuno, sedang retak dan bergelombang. Fluktuasi para dewa leluhur dari alam abadi menguasai dunia, dan mereka dengan ganas menghadapi fluktuasi para dewa leluhur dari dunia lain, secara langsung merobek gurun yang jaraknya lebih dari 200.000 mil. Kekuatan seperti itu membuat semua setengah leluhur mengubah warna mereka. Meskipun mereka dapat melakukannya dengan satu pukulan, mustahil bagi mereka untuk menimbulkan konsekuensi yang begitu mengerikan hanya dengan mengandalkan fluktuasi energi yang mereka pancarkan. Dewa leluhur tidak dapat diprediksi. Sebelum mencapai level itu, selalu sulit untuk memahami kekuatan dewa leluhur. Satu hal yang semua orang bisa duga adalah kekuatan dewa leluhur benar-benar dapat menghancurkan dunia. Setengah leluhur dari kedua belah pihak dilindungi oleh dewa leluhur mereka sendiri dengan kekuatan sihir tertinggi dan terbang ke langit, termasuk Xiao Chen. Siapa itu? Siapa dewa leluhur dunia abadi? Ini adalah pertanyaan semua orang, dan mereka semua ingin tahu dewa leluhur mana yang belum benar-benar mati. Sebenarnya ada dewa leluhur yang hidup di dunia ilusi ini, sungguh sulit dipercaya. Suara dewa leluhur dari dunia lain begitu keras sehingga bahkan setengah leluhur pun merasakan telinganya berdengung, dan Xiao Chen hampir jatuh ke awan. Itu kamu, Senong. Tiba-tiba, dewa leluhur dari dunia lain memanggil nama ini, yang mengejutkan semua orang. Bagaimana mungkin, bukankah kamu sudah mati? Saat itu, setelah dewa leluhur di dunia kita mati, mayat yang membusuk berubah menjadi racun mayat leluhur yang menghancurkan dunia dan menyapu dunia abadi, mencoba menghancurkan ilusi ini. Itu kamu. Kamulah yang menggunakan tubuhmu sebagai tungku untuk mencium semua racun mayat leluhur dan melindungi dunia ilusi ini. Pada akhirnya, kamu berubah menjadi gunung dan sungai dan mati. Dewa leluhur dari dunia lain tampak sangat terkejut, meskipun dia tidak menampakkan dirinya di dunia nyata, tapi bisa dibayangkan ekspresinya saat ini. Belum lagi Xiao Chen terkejut, bahkan setengah leluhur juga sangat terkejut. Ini adalah rahasia yang bahkan mereka tidak mengetahuinya. Kebaikan para dewa leluhur sulit untuk dijelaskan. Sejarah rahasia yang tidak diketahui dan pencapaian besar tidak pernah disebutkan kepada generasi mendatang. Senong tidak berbicara, dan dengan kilatan, sikat, dia muncul di gurun para dewa kuno dari suatu tempat di benua kehidupan abadi yang jauh dan tidak diketahui, dan kemudian menghilang ke dalam awan timah tak berujung yang berasal dari dewa leluhur para dewa, dunia lain. Setengah leluhur semuanya melihat bayangan itu, dan semua orang memandang Zhuangzi dengan ekspresi yang sangat terkejut. Itu kamu, dewa leluhur. Karena setengah leluhur melihat bahwa yang disebut klan Senong ternyata adalah wujud asli Zhuangzi. Ini terlalu mengejutkan. Bukan saya hanya menyediakan pembawa untuk dewa leluhur Senong. Tubuhnya berubah menjadi gunung dan sungai yang tak berujung, dan saya menggunakan tubuh saya sebagai panduan untuk mengembalikan kesadaran spiritualnya. Benar, Zhuangzi meskipun kekuatan tempurnya bukan yang terkuat di antara dewa leluhur, alam spiritualnya sudah dekat dengan dewa leluhur, jika tidak, bagaimana mungkin dia bisa berkomunikasi dengan sisa-sisa dewa leluhur yang jatuh? Apakah kalian belum mengambil tindakan? Dewa leluhur dari klan Senong telah tiba dan memblokir dewa leluhur lawan. Kami akan membunuh semua setengah leluhur di dunia itu dan jangan biarkan satupun dari mereka pergi. Dari kultus Tongtian, yang merupakan pemimpin pembunuhan, berteriak, memegang formasi pembunuhan abadi di atas kepalanya dengan 4 pedang.
Formasi pembunuhan abadi dikenal sebagai salah satu dari 5 formasi pembunuhan terkuat di alam abadi. Nama yang begitu kejam bukanlah hal yang tidak masuk akal. Aura pembunuh melesat langsung ke langit, dan 4 pelangi panjang menembus langit berbintang yang tak berujung, menghancurkan segalanya saat yang nyata. Cici, 4 lampu pedang besar yang kacau memotong kereta emas di awan gelap dalam sekejap, dan bahkan memotong lengan panjang alien setengah leluhur di kereta tersebut. Menyapu ribuan tentara dan membunuh pemimpin kultus Tongtian, susunan pedang bergetar. Pukulan kedua menyapu 8 lampu pedang kacau setebal gunung, langsung menghancurkan pakaian setengah. Leluhur yang menanggung beban paling berat. Taoisme menentang surga, 4 pedang yang tiada taraf. Teriak pemimpin Tongtian. Untuk ketiga kalinya, dia secara langsung menggunakan kekuatan supernaturalnya yang besar untuk berkoordinasi dengan formasi pedang Zuxian untuk menembakkan cahaya pedang yang kacau tak berujung setebal gunung, dan sebesar langit berbintang yang tak terbatas. Banyak bintang berkomunikasi, dan aliran cahaya bintang yang merusak jatuh dari langit. Cici. Suara menembus langit tak ada habisnya, seolah-olah ada pilar cahaya kematian yang terbang dari luar langit berbintang, langsung menyerang setengah leluhur dunia lain. Kekuatan yang menakutkan sulit untuk dipahami. Pukulan ketiga benar-benar menembus dada setengah leluhur dari dunia lain dengan lubang berdarah besar. Bagian depan dan belakangnya tembus cahaya, darah melonjak, dan cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya menghantam lurus ke bawah. Semuanya jatuh ke tubuh setengah leluhur, membuat seluruh tubuhnya cemas, dan terjatuh puluhan mil. Master Tongtian memegang 4 pedang Zuxian dan benar-benar menjadi gila. Dia jelas merupakan salah satu setengah leluhur terkuat di benua panjang umur. Bunuh. Pada saat ini, para leluhur dan dewa telah mengambil tindakan. Ini terkait dengan kehidupan dan kematian dunia abadi di masa depan. Bagaimana mungkin setengah leluhur, tulang punggung, tidak menunjukkan apa yang bisa dia lakukan, dan semua orang bergegas maju. Bahkan Buddha yang welas asih pun memiliki niat membunuh. Pada saat ini, tidak ada orang terkuat di alam abadi yang memiliki motif egois, dan mereka semua menunjukkan kekuatan terkuat mereka. Pada saat ini dan di sini, setengah leluhur benua kehidupan abadi pasti diuntungkan karena jumlah mereka lebih banyak daripada lawan mereka. Pendeta Tao Zunti memegang 7 harta karun pohon ajaib dan menyikatnya terus-menerus, menghancurkan semua gelombang energi alien yang dipanggil oleh setengah leluhur dari dunia asing memegang alu penakluk iblis atau menari sutra-sutra. Gelombang pasir di gurun dewa kuno diaduk setinggi ribuan kaki, dan bahkan gelombang pasir keemasan terlempar ke langit berbintang, seperti naga raksasa yang menghancurkan kehampaan. Raja Iblis Agung Setan tidak memiliki keraguan apapun. Dia memegang tongkat sihir dan langsung memanggil awan kematian tak berujung dari bidang bintang luar, langsung mengenai setengah leluhur yang bertarung dengan Tao Zunti. Boom! Setengah leluhur itu dipukul dengan keras dan tubuh fisiknya hampir roboh di tempat. Dia sangat marah sehingga dia berteriak, "Bertarunglah denganku, bukankah? Menurutmu itu tidak tahu malu?" Mengerutkan kening. "Sekarang kamu akan kembali ke ketiadaan, mengapa kamu begitu bertekad?" Pendeta Tao Zunti tampak baik hati dan menyikat tangannya, dan 7 pohon harta karun memancarkan 108 lapisan cahaya secara berurutan. Tirai terbuka, dan tubuh emas dengan 18 tangan menempel di depan setengah leluhur, menghancurkan kehampaan, meminjam kekuatan bintang dari langit luar, mencoba menekan setengah leluhur alien ini. Setan di sebelahnya mencibir, dan melambaikan tongkat di tangannya lagi. Awan kematian di bidang bintang luar angkasa melonjak tanpa henti, dan dalam sekejap mata, setengah leluhur yang bertarung sengit dengan Zunti Tao sekali lagi tenggelam, dan dia sendiri mengandalkan tiraninya. Tubuhnya bergegas,
dan tongkat di tangannya terbanting. Bang! Menghantam punggung setengah leluhur dengan keras, darah berceceran, dan tulang punggungnya hampir patah. Setengah leluhur itu meraung, berbalik, dan ingin terbang ke langit dan terbang keluar langit berbintang. Rekan Tao, mohon tetap di sini. Tao Zunti memanggil di belakangnya dengan mata ramah dan senyuman. 7 pohon harta karun telah naik ke langit, dan kemudian berubah menjadi pelangi berwarna-warni dan jatuh dari langit. Pelangi 7 warna itu panjangnya puluhan ribu kaki, menerangi seluruh gurun dewa kuno. Seperti pedang yang tidak bisa dihancurkan, ia menebas lengan setengah leluhur dengan kekuatan yang tak tertandingi. Pada saat yang sama, Setan dan Tao Zunti bergegas maju dan terus-menerus menebas setengah leluhur dengan kekuatan magis yang besar. Pendeta Tao Zunti menjebak setengah leluhur yang terluka dari dunia lain dengan segel pohon mistik 7 harta karun, sementara setan mencibir dan memanggil awan kematian tak berujung dari bidang bintang luar, menenggelamkan setengah leluhur dari dunia lain dan mulai memurnikannya. Bahkan setengah leluhur pun merasakan kesakitan dan ketakutan. Namun, itu tidak membantu. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Semua setengah leluhur dari dunia lain terjebak dalam pertempuran sengit. Pertarungan di sisi lain akan segera berakhir. Master Tongtian layak menjadi semi leluhur dengan kekuatan tempur terbaik. Formasi pedang pembunuh abadi dikerahkan, dan dikombinasikan dengan kekuatan magis yang tiada taraf, dia tak terkalahkan. Dengan kerja sama Kong Xuan, yang bertarung melawan dunia dalam 5 warna, dia langsung meninggalkan 99 lubang pedang tembus pandang di tubuh alien semi leluhur, dan hendak memenggal kepala pria itu. Keempat pedang Zuxian menyapu seberkas cahaya setebal gunung. Kini tidak lagi menusuk, namun langit siap menghancurkan lawan. Mengingat ini adalah gurun dewa kuno, garis utara selatan memiliki panjang lebih dari 200.000 mil, dan medan perangnya cukup luas. Jika pertempuran ini terjadi di benua panjang umur, sebagian besar makhluk hidup mungkin akan musnah. Tidak ada yang tahu di mana klan Senong bertarung dengan nenek moyang alien, apalagi skala pertempuran mereka. Sulit untuk memprediksi pertempuran sengit di alam itu, dan tidak mungkin untuk menilai siapa yang lemah dan siapa yang kuat. Pada saat ini, semua setengah leluhur hanya bisa merasakan penindasan yang tak terlukiskan dan tidak bisa menangkap jejak dewa leluhur. Seolah-olah air dari 4 lautan dan semua gunung antara langit dan bumi sedang menekan hati mereka, membuat mereka merasa sangat berat di hati mereka. Mereka tahu bahwa dewa leluhurlah yang bertarung dengan sengit, dan tekanan dari dewa leluhurlah yang memengaruhi suasana hati mereka. Ya, ini bukanlah ilusi, ini adalah perasaan nyata. Tekanan para dewa leluhur selama pertempuran sengit menyelimuti seluruh gurun dewa kuno. Setengah leluhur berspekulasi bahwa mungkin kedua dewa leluhur telah bergegas ke langit berbintang yang tak berujung untuk bertarung. Jika tidak, benua kehidupan abadi mungkin telah hancur. Pada saat ini, hati semua makhluk hidup di benua abadi yang luas berdebar-debar, terasa seolah-olah akhir dunia akan datang. Pertempuran sengit antara para dewa leluhur telah mempengaruhi setiap sudut benua. Meski kita tidak bisa melihat pertarungan terkuat yang menggemparkan masa lalu dan masa kini, tekanan pertarungan sengit antara nenek moyang dan dewa benar-benar berdampak pada seluruh makhluk hidup, membuat semua makhluk hidup gemetar. Ini adalah dewa leluhur. Dengan mengangkat tangan dan mengangkat kaki, hal ini menimbulkan ketakutan di hati ratusan juta makhluk dan mempengaruhi seluruh dunia. Seluruh benua panjang umur tidak bisa berkata-kata pada saat ini, jatuh ke dalam keheningan yang menakutkan, dan semua makhluk hidup terus-menerus panik. Pada saat ini, pertempuran di gurun dewa kuno sedang mencapai puncaknya. Mungkin setengah leluhur ini adalah satu-satunya yang tidak terpengaruh. Mereka harus bertarung apapun yang terjadi,
mereka juga merupakan kekuatan yang sangat diperlukan. Boom! Kekosongan itu hancur, dan belati batu muncul di tangan marsial Saint Sun Wu, dan itu jatuh, menyebabkan bintang-bintang di langit bergetar. Dalam sekejap, dia memenggal kepala setengah leluhur dunia asing. Darah naik ke langit, mewarnai seluruh langit menjadi merah. Guntur terdengar di gurun dewa kuno. Setengah leluhur meninggal. Berbagai fase langit dan bumi muncul, dan suara gemuruh tidak terdengar tanpa henti. Kekuatan belati batu mengejutkan setengah leluhur. Cahaya dingin keluar dari mata pemimpin Tongtian, dan keempat pedang Zuxian bergerak bersamaan. Cahaya ilahi 5 warna Kongsuan di sebelahnya menyapu, melumpuhkan setengah leluhur Cici yang terluka parah dan sekarat. Cahaya pedang kacau setebal gunung langsung menghancurkan alien itu. Setengah leluhur kedua dari dunia lain telah meninggal. Zhuang Zhou pergi dan memberikan belati batu itu kepada dewa leluhur Senong. Sun Wu, orang suci bela diri, berteriak meningkatkan peluangnya untuk menang beberapa persen. Belati batu dan Zhuangzi bergabung menjadi satu, kupu-kupu mengepakkan sayapnya, dan sayap kupu-kupu kristal memusnahkan ruang, membelah setengah leluhur yang terjerat dengannya menjadi 2. Kemudian ia membubung ke langit dan menghilang. "Tunggu aku!" teriak Xiao Chen dari kejauhan. Dia memiliki beberapa peralatan batu di tubuhnya. Jika dia memberikan semuanya kepada klan Senong, dia mungkin memiliki peluang menang yang lebih baik. Yang paling penting adalah melenyapkan dewa leluhur. Jika tidak, setelah dewa leluhur alien mengalahkan klan Senong, bahkan jika semua setengah leluhur bergabung, mereka mungkin tidak dapat menghentikannya. Jika kamu tetap tinggal, salah satu harta dewa leluhur sudah cukup. Marsial Saint Sun Wu berteriak, kamu adalah penghubung yang sangat diperlukan. Membangkitkan binatang kecil seputih salju itu, membiarkannya membuka surga yang hilang, kita harus benar-benar membunuh semuanya, setengah leluhur. Kehancuran fisik setengah leluhur tidak berarti bahwa Zenki benar-benar mati. Selama kesadaran spiritual mereka tidak hilang, mereka masih dapat muncul kembali di dunia. Paradise Lost adalah setengah dari mimpi buruk leluhur, dan pengaturan Sun Wu tidak dapat digambarkan sebagai kejam. 24 pedang pertempuran. Surga yang hilang. Setengah leluhur alam abadi meninggal. Dia membawa 24 pedang pertempuran dan surga yang hilang dari dunia lain untuk menghancurkan alam abadi. Rebut 24 pedang pertempuran. Mimpi buruk yang hilang surga. Xiao Chen telah memikirkannya dengan matang. Bintang-bintang berjatuhan. Dewa matahari suci dan leluhur setengah bela diri barat lainnya berteriak bersama dan menggunakan kekuatan terlarang mereka. Bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya terbang dari luar angkasa dan menabrak gurun dewa kuno. Memanggil bintang dari luar langit jelas merupakan kekuatan yang bisa menghancurkan dunia. Setengah leluhur dari dunia abadi benar-benar ingin melenyapkan setengah leluhur dari dunia lain. Jangan lewatkan satu pun, teriak Yuan. Sun Wu berkata dengan suara yang dalam, jangan khawatir, kami telah membuat pengaturan. Kaisar Xuan Yuan, Lao Zi, Qi Yu, Naga Tuanan Huang, Ibu Phoenix dan yang lainnya telah pergi ke kesalahan luar angkasa untuk menunggu. Tidak ada yang bisa melarikan diri. Xiao Chen memanggil binatang seputih salju itu untuk bangun. Paradise Lost akan memainkan peran besar hari ini. Tetapi pada saat ini, peringatan mengejutkan datang dari arah kesalahan luar angkasa. Tidak, orang kuat lain akan datang ke alam abadi. Tampaknya itu adalah dewa leluhur.